pagi. Pagi. Yang semangat. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Senin tanggal 29 November 2021. Saya Umi Hasanah dari SDN 1 Pulosari akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk ujian kinerja PPG Daljab gelombang 2 tahun 2021. Anak-anak, kita nanti akan belajar tentang materi keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya untuk kehadiran hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021. Kelas 6. Putra. David. Angkat tangan ya. Davina. Elvina. Hanifah. Alvin. Raffi. Baik. Fardan. Mohsin. Sakti. Wike. Ya. Vicky. Yordan. Mboten masuk. Sakit. Ya, kalau sakit kita doakan segera cepat sembuh. Yang ke-14 Rere hadir. Alhamdulillah. Semuanya sehat nggih hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik, kita siap untuk memasuki pembelajaran hari ini? Baik, kita buka bukunya halaman yang buku paket ya, halaman 47. Di paket halaman 47 yang di LKS kita buka halaman 44. Kalau di LKS halaman 44 ya. Baik, kita minggu kemarin sudah sampai pelajaran 5 yang sub materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita memasuki KD yang ke 3.13, memahami keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama menyebutkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang kedua,
menyebutkan sifat-sifat terpuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menampilkan perilaku peduli dan berjiwa sosial sebagai implementasi dari pemahaman kisah sahabat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai sifat amanah sehingga ketika muda beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya apa? Masih ingat? Baik, yang artinya dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu adalah pemimpin sekaligus pemimpin negara, pemimpin agama pada saat itu. Jadi Rasulullah sejak kecil beliau sudah dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, anak-anak, sepeninggal Rasulullah SAW yang meneruskan kepemimpinan beliau dalam memimpin negara dan memimpin agama ini dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan apa? Khulafaur. Ulangi coba, Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Nah, siapa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin ini? Nah, ini nama-namanya. Nama-nama Khulafaur Rasyidin ini adalah satu, sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Jadi keempat sahabat ini adalah disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, beliau ini adalah sahabat-sahabat yang tergolong awal masuk Islam. Jadi juga masuk pada golongan as-sabiqunal awwalun, artinya golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, baik anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Nah, gelar Abu Bakar ini yang memberikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gelar As-Siddiq ini diberikan karena ia selalu membenarkan peristiwa-peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Tahu peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Tahu, yaitu peristiwa diperjalankannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Baik. Nah, kalau pada zaman itu banyak yang tidak percaya, mosok mustahil wong kok iso naik nyang langit. Tetapi Abu Bakar berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Abu Bakar selalu membenarkan bahwa itu memang peristiwa yang benar-benar terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq atau yang membenarkan. Selanjutnya, nah, dalam pemerintahannya Khalifah Abu Bakar ini hanya singkat, ya, hanya 2 tahun saja memerintah, ya. Karena apa? Ketika sudah 2 tahun berlalu beliau wafat. Nah, di dalam masa pemerintahannya Abu Bakar berhasil menumpas nabi-nabi palsu. Seperti kalian tahu bahwa setelah Rasulullah wafat banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, ya. Mengaku-ngaku menjadi nabi. Nah, golongan ini sangat membahayakan kaum muslimin, sehingga oleh Khalifah Abu Bakar ini ditumpas, ya. Kemudian yang kedua adalah menumpas kaum murtad. Murtad itu
keluar dari agama Islam. Jadi banyak yang keluar dari agama Islam setelah Rasulullah wafat. Yang ketiga, menumpas orang-orang yang ingkar zakat. Yang keempat, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atas saran Umar ibnu Khattab. Ya, jadi pada masa Abu Bakar ini masih mengumpulkan ya ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Banyak dari penghafal Al-Quran pada saat itu gugur sebagai syuhada. Ya, jadi atas sarannya Umar bin Khattab, ayat-ayat Al-Quran ini dikumpulkan. Nah, yang kelima adalah perluasan wilayah Islam. Nah, ini dia perilaku terpuji Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, dermawan. Jadi Khalifah Abu Bakar itu sebelumnya adalah saudagar yang sangat kaya. Beliau sangat kaya tetapi tidak kikir. Beliau dermawan dalam menggunakan harta, banyak membantu fakir miskin. Yang kedua adalah ikhlas beramal. Yang ketiga, tawadhu. Tawadhu itu rendah hati atau tidak sombong. Yang kelima, tegas dalam memimpin. Yang keenam, bersegera membenarkan ajaran Rasulullah. Selanjutnya, yang kedua adalah Khalifah Umar ibnu Khattab. Nah, Khalifah Umar ini adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Umar ibnu Khattab bin Abdul Uzza. Jadi Umar ini memerintah sejak tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Jadi 10 berapa tahun itu? 634 sampai 644. 10 tahun. Jadi lebih lama daripada Khalifah Abu Bakar. Nah, kepemimpinan Umar ini merupakan penunjukan langsung oleh sahabat Abu Bakar sebelum meninggal. Jadi diberi wasiat bahwa sepeninggal Abu Bakar nanti yang melanjutkan kepemimpinan itu adalah Khalifah Umar ibnu Khattab. Beliau orang yang sangat pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang yang sederhana dan suka bermusyawarah. Jadi Khalifah Umar itu terkenal dengan khalifah yang sangat sederhana, tidak menggunakan kekayaan untuk keperluan pribadi atau keluarga. Kemudian jasa beliau Umar bin Khattab adalah pertama, menetapkan tahun Hijriyah. Nah, ini adalah jasa Khalifah Umar yang bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu apa? Menetapkan tahun Hijriyah. Jadi sekarang tahun berapa Hijriyahnya? 1442 Hijriyah. Iya, jadi kalender tahun Hijriyah ini dihitung dari apa? Rasulullah hijrah kemana aja? Dari Mekah ke Madinah, betul, dari Mekah ke Madinah. Jadi ditetapkan setelah itu. Baik, nomor 2, membentuk lembaga kekhalifahan. Yang ketiga, mensunahkan sholat tarawih di masjid. Jadi sebelum Khalifah Umar menetapkan ini, zaman dahulu sholat tarawih itu di rumahnya masing-masing. Jadi Khalifah Umar memimpin, ini disunahkan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang keempat, menetapkan pembagian harta warisan. Yang kelima, penataan sistem administrasi Baitul Mal. Baitul Mal itu yang mengurusi mal itu keuangan atau harta. Yang keenam, perluasan wilayah Islam. Nah, ini perilaku terpuji Khalifah Umar. Antara lain, 1, berani dalam membela kebenaran, sederhana dalam kehidupan. Yang ketiga, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga, bersikap adil dan sangat memperhatikan rakyatnya. Yang ketiga, siapa? Coba Raffi. Siapa yang ketiga? Khalifah siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Memerintah ini selama 12 tahun. Jadi setelah Khalifah Umar tahun 644 sampai dengan 656 Masehi.
Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Buktinya apa kedermawanan Khalifah Utsman? Pernah untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Bayangkan kalau 1000 unta itu kira-kira banyak apa enggak? Satu unta saja harganya sekarang berapa? Berarti di zaman dahulu sahabat Rasulullah itu juga sangat kaya, ya. Tetapi Khalifah Utsman tidak kikir atau tidak pelit untuk mensedekahkan hartanya. Nah, di masa pemerintahannya ini Utsman bin Affan melakukan kodifikasi. Kodifikasi itu artinya menyusun atau membukukan kitab Al-Qur'an karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Qur'an. Selanjutnya, kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya. Anggotanya siapa saja? Abdullah bin Zubair, kemudian Abdurrahman bin Haris. Nah, panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Qur'an dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak sebanyak 4 eksemplar, 4 buah atau 4 eksemplar. Nah, salah satunya disimpan di Madinah yang disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani, yang 4 lainnya dikirim ke Mekah, ke Suriah, ke Basrah dan ke Kufah untuk kemudian diperbanyak di sana. Nah, di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Ya, ini yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Jadi Ali ini adalah salah satu putra dari paman beliau siapa? Abi Thalib, ya, putra dari Abu Thalib, orang yang selalu membela dakwah dan melindungi Nabi ketika masih kecil, ya. Nah, keberanian Ali bin Abi Thalib ini sudah dibuktikan ketika harus menggantikan tempat tidur Rasulullah. Jadi padahal di luar rumah itu pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Berarti, nah, selain itu masa pemerintahan Ali ini sangat singkat, ya, kurang lebih selama 5 tahun. Selama 5 tahun saja. Nah, jadi Khalifah Ali ini adalah seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, beliau sangat jujur, cakap dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu dan pengetahuan lainnya. Baik. Nah, demikian ini pemaparan dari materi hari ini. Setelah ini nanti akan ada pembagian kelompok. Coba mulai dari Wika berkelompok, ya. Apa ini kelompok 1, 2, 3, langsung kita aja ya, supaya mudah. Baik, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, siapkan buku tulisnya. Ya. Buka halaman buku paketnya yang halaman 50. Nah, materi diskusi silakan dibaca yang halaman 50 yang atas. Nah, silakan nanti didiskusikan. Jawabannya bisa ditulis di kertas atau di buku kalian. Salah satu bisa menulis, nanti kita presentasikan satu persatu. Baik. Bisa dimulai ya. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke.
Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah belum? Kelompok 1 sudah. Anak-anak sekarang diskusinya sudah selesai ya? Baik, coba kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Baik, sekarang kita akan mempresentasikan. Silakan diwakili oleh kelompok 1 atau kelompok 2 dulu, boleh? Ya, mulai dari kelompok 3 ya. Ya, Fardan silakan maju ke depan. Ya, yang lain diam dulu. Didengarkan pemaparan dari temannya. Sikap Gunawan sangat baik, tetapi ia juga harus memperhatikan dirinya. Sebaiknya Budi harus mengubah sikapnya yang gigit dan dia harus mengubah sikap Gunawan yang suka menolong. Baik, sikap Gunawan gimana? Sangat baik, tetapi ia juga harus memperhatikan dirinya. Baik, kalau Budi? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Baik, kelompok 2 dulu silakan. Ya, Sakti silakan. Yang lain mendengarkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang maju mewakili? Alvin, baik. Silakan. Sikap Gunawan harus mengingatkan Budi untuk tidak tampil dan saling berbagi sesama lain. Ya. Sikap Budi harus saling berbagi sesama lain dan tidak dikit yang sombong. Tidak sombong. Baik. Ya, berarti hasil atau kesimpulan dari materi diskusi hari ini bahwa sikap Gunawan sudah baik, suka menolong, tidak gigir. Kalau Budi seharusnya bagaimana? Tidak gigir dan harus saling berbagi kepada sesama. Baik, tidak sombong, saling berbagi kepada teman yang membutuhkan. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak, Bumi akan membagikan satu persatu. Nanti dikerjakan dulu ya. Baik, ini. Bentar. 109. Apa? Ya. Boleh. Iya, dikerjakan langsung di situ ya.
Nah, anak-anak, hari ini diskusi kita sudah selesai. Tadi sudah ada yang mempresentasikan ke depan. Terima kasih Bumi ucapkan. Nah, kita sebelum penutup, sebelum berdoa, Bumi akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kalian jawab. Yang pertama, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender kalender Hijriyah, betul. Nomor 2, kodifikasi atau menyusun dan membukukan kitab Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Ayo. Kodifikasinya atau ya penyusunannya ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nomor 3, kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan dibuktikan dengan memberikan gandum untuk membantu kaum miskin yang diangkut dengan 1.000 unta. Ya, pertanyaan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah kurang lebih selama berapa tahun? Nah, 5 tahun, betul, 5 tahun. Yang 2 tahun itu adalah Khalifah Umar bin Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Mohon diingatkan kalau ada yang salah. Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat yaitu baik, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, demikian, terima kasih anak-anak untuk antusiasnya hari ini. Kita akan melaksanakan penilaian akhir semester untuk hari Senin depan. Mohon anak-anak untuk belajar yang rajin. Dipelajari apa? Pelajaran berapa? Pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Hari ini yang terakhir. Jadi anak-anak harus belajar. Jangan hanya belajar tetapi juga diiringi dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita berdoa dulu. Disiapkan siapa ketua kelasnya? Disiapkan dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.